Circle gue kan circle dokter gigi dong. Dosen-dosen gue pun yang ilmunya di atas gue, yang suhu yang abang-abangannya, bilang gigi semua, itu nggak ada tuh yang veneer-veneeran Ki. Gue jijik deh sama orang yang udah di veneer. Tapi kenapa kalau misalnya dari lu sendiri, menurut lu bahaya, lu di klinik lu menerima untuk yang orang mau veneer gigi? Ya, berapa sih biaya perawatan atau biaya senyum seorang artis? Di sini gue mau bertanya tentang, menurut lu sebagai seorang dokter gigi, basic untuk perawatan gigi itu apa sih, Wit, supaya tampil menarik di depan kamera? Oke, di dunia entertainment, di dunia artis, itu senyum di depan kamera itu sangat diperlukan karena itu menunjukkan value seorang public figure. Di podcast sebenarnya kali ini, gue kedatangan temen gue, dia adalah seorang dokter gigi, dan gue akan tanya-tanya langsung, sebenarnya berapa sih harga perawatan gigi supaya tampil maksimal di depan kamera? Gue udah kedatangan dokter gigi Wit. Halo Wit, thank you for coming loh. Thank you Ki, gue sebenarnya di sini junior lu Ki. Enggak. Gue bikin konten gara-gara lu. Jadi gue respect nih sama Rizky nih. Thank you udah diundang Ki ya. Gue juga thank you banget. Karena jujur, gue ngeliat, gue panggil ke lu enakan dok apa Wiwit atau apa ya? Nah. Karena gue sama dia temenan, kita temen olahraga bareng, temen pedal. Sejujurnya gue itu punya gelar DRG. Gue punya gelar dokter gigi. Jadi orang panggil gue seharusnya dok. Dan gue ada gelar tambahan MM sebenarnya. Jadi nama gue itu S2 loh. Iya, dokter gigi Widakdo Agro Laksono MM sebenarnya. Itu sebenarnya teman-temannya, cuman gue membranding diri, gue nggak suka dipanggil dokter karena gue ngerasa kayak gue sama lu tuh gue lebih tinggi. Lu manggil gue dokter, kayaknya seolah-olah gue lebih tinggi. Gue pengennya kita sama-sama aja bro. Jadi lu panggil gue nama Wiwit, dan gue juga encourage ke teman-teman siapapun yang baru kenal gue juga, kayak tamu-tamu podcast gue mau dia dokter, lebih junior, lebih senior, panggil gue Wiwit aja lah. Gue lebih nyaman dipanggil Wiwit. Dia benar-benar low profile banget ya. Oke, kalau gitu gue panggil Wiwit aja. Karena gue dulu jujur ya, gue dulu pernah punya teman dekat dia dokter dan umurnya tuh jauh di bawah gue, dan suatu saat gue panggil dia nama. Panggilnya gue panggil Mbak. Gue panggil Mbak gini-gini. Jangan panggil Mbak, panggilnya harus dok. Soalnya kalau dokter tuh nggak gampang loh, jadi dia harus dihargai. Oke. Ini beneran apa bohongan ya? Ini beneran. Ya, beda-beda tiap orang ya. Iya, makanya gue jadi sekarang kalau setiap ketemu dokter tuh selalu gue nanya, gue panggilnya dokter apa dok atau apa sih, gue selalu, setelah gue pernah ditegur kayak gitu. gue bener juga sih, perspektif lu gue baru paham. Kayaknya gue juga manggil orang lebih nyaman pakai dokter kalau dia emang ada doknya sih. Meskipun gue pribadi lebih nyaman dipanggil nama. Ya udah kalau gitu gue panggil Wit aja. Kebetulan Wit ini gue ikutin kontennya, gue suka dengan kontennya. Dia punya channel Widakdo Agro ya. Betul. Jadi kalian harus coba lihat YouTube-nya Widakdo Agro, karena gue lihat dia membahas tentang edukasi tentang mulut, gigi. Dan menurut gue itu sangat mengedukasi banget. Betul. Gitu, dan itu perlu banget sih. Untuk kita yang suka banyak meremehkan tentang masalah seolah-olah ya udahlah gigi aja. Sejujurnya gue juga kadang-kadang gue bukan orang yang concern tiap beberapa bulan sekali gue scaling gigi atau cek gigi. Orang lebih concern dengan lebih ke kesehatan tubuhnya, mungkin malah orang lebih concern masalah kulit gitu kali ya. Sedih. Iya kan, lu sebagai dokter gigi merasakan itu nggak sih? Pokoknya lu gajian, uangnya buat bayar utang dulu. Terus kalau masih ada sisa, mending skincare dulu deh. Bener kan? Iya. Orang lebih aware dengan skincare. Menurut lu kenapa, Wit? Skincare dulu, gigi terakhir ya bayar sekolah anak deh. Juli bayar THR dulu. Udah kalau gigi udah telat. Menurut lu sebagai dokter kenapa itu terjadi? Karena kalau bagi gue di dunia entertainment, nah sebenarnya yang bisa jawab sebenarnya kalian. Gue nggak bisa jawab. Sebenarnya kenapa kalian sama gigi itu nggak gitu ini ya? Concern banget ya. Cuman ini menurut gue ya, ini bisa salah bisa benar. Mungkin karena waktu kecil udah punya stigma gigi saya kalau rusak paling ompong aja. Jadi kayak nggak ada cost yang besar. Jadi kayak udah sakit gigi, paling sakit gigi aja nggak bikin mati. Mungkin dari situ Ki. Jadi bukan sesuatu yang vital kayak wah kalau jantung mati kita pasti mati. Nah tapi kalau gigi rusak masih bisa ada gigi palsu, masih ada bisa lain-lain. Gitu mungkin. Bisa salah bisa benar ya teman-teman ya. Iya, padahal sejujurnya karena ya gue punya banyak temen dokter gigi
Dan gue juga termasuk orang yang concern sama gigi. Gue kalau nanya tentang gigi, gue sering nanya Awit juga. Karena menurut jarang orang kayak lu. Oh, maksudnya orang kan lu kan rajin ke dokter gigi ya. Iya. Mau lu sakit atau nggak sakit, lu tetap datang ke dokter gigi. Minimal scaling lah kalau gue. Ini yang bener kayak gini, bro. Ini mohon maaf nih teman, bukannya komersil ya, cuman emang harus di maintain sama kayak AC jadi nggak pernah di maintain ya, panas. Ini udah terakhir syuting podcast 6 bulan, jadi tadi gue bilang kita syuting 6 bulan. Sorry yang AC gue agak panas. Udah nggak pernah dinyalain. Sama bro kayak gitu bro, perlu di maintain juga. Jangan salah ya, banyak orang yang meninggal karena masalah gigi loh, gigi bolong. Betul. Sakit gigi. Betul. Jadi kalau sakit gigi itu emang pengaruhnya bisa ke jantung, apalagi yang punya radang gusi. Jadi kalau giginya bolong itu ada endokarditis nanti. Jadi bakterinya itu bisa sama ditemukan di jantung juga. Jadi bisa bermasalah. Cuman mohon maaf nih itu emang kecil sih kemungkinannya. Jadi orang ya sepele lah sama gigi. Iya. Dan punya persepsi juga perawatan gigi kan mahal gitu. Iya. Jadi kayak ya ntar dulu deh. Kayaknya itu buat orang kaya aja deh kayaknya. Kayak gitu. Ada kemungkinan kayak gitu. Oke, sekarang kita bicara tentang perawatan gigi. Betul. Sedangkan dunia gue ini karena konteks gue emang dunia podcast Simbang Layar yang which is itu berhubungan dengan dunia entertainment, dunia artis. Banyak teman-teman gue yang kalau kita tahu kita sebagai penonton pasti kita ngeliat artis itu dituntut untuk senyum bagus di depan kamera. Sebenarnya itu adalah wajah. Wajah itu kan itu adalah penunjukan ke gigi, mulut ya. Betul. Nah, kita mau nanya langsung sama dokter gigi Wiwit. Berapa sih biaya perawatan atau biaya senyum seorang artis? Di sini gue mau bertanya tentang, menurut lo sebagai seorang dokter gigi, basic untuk perawatan gigi itu apa sih, Wit, supaya tampil menarik di depan kamera? Tampil menarik ya, bro? Dari gigi dan mulut yang berhubungan dengan itu. Oke nih. Jadi gini, kalau dari kamera kan dilihat dari jauh ya. Lu tinggal di kampung nih, tinggal di gang. Artisnya ada di studio, kan ngeliatnya kan cuma sebatas layar TV. Iya. Nah, cuman kalau kita ketemu langsung kayak gini, itu berbeda. Itu kita ketemu langsung, gue bisa ngerasain aura lu, gue bisa mata gue ngeliatin lu, itu secara nggak langsung bisa ngeliat ke kondisi giginya tiap orang beda-beda. Serius? Jadi gue mingkem pun udah tahu gigi gue kayak apa? Kalau mingkem nggak, cuman kalau ngobrol kan pasti giginya kelihatan. Iya. Itu udah kelihatan, istilahnya kayak kita bisa ngejudge orang dari kelihatan kayak gitu berarti orangnya gimana nih, orangnya bersih apa enggak, orangnya jorok apa enggak. Dari kita sih gitu ya. Iya. Gue bisa ngobrol sama lu, giginya kelihatan ada kotoran sedikit, orangnya malas sikat gigi. Orangnya malas berarti nggak disiplin, berarti orangnya kayak malasnya banyak. Iya. Gitu. Jadi emang beda. Yang kita lihat di TV sama yang kita ngeliat langsung itu dua hal yang berbeda, nggak bisa digabungin ya. Ini gue nggak ngebedain artis atau bukan artis ya. Jadi gue anggap semua manusia. Iya. Gitu ya. Jadi jadi kita dalam kesehatan gigi itu ada tingkatannya, bro. Tingkatan tertinggi itu tingkatan estetik, tingkatan ganteng atau cantik. Itu ibarat piramid. Yeah. Ibarat piramid. Kalau kegantengan kecantikan itu di piramid paling ujung. Oke. Ya. Terus piramid paling bawah itu adalah kebersihan oralnya atau oral health atau gigi dan mulut itu harus bersih dulu. Itu nggak bisa dibalik, bro. Jadi nggak bisa lu ngutamain piramid yang paling tinggi, ngutamain kecantikannya tanpa pondasi yang kuat. Ya bisa-bisa aja sih, cuman itu akan hancur kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita pengen tampil instan supaya yang penting putih dulu gigi gue, akhirnya gue bleaching tuh bangun dalam gigi gue banyak jigongan di belakang nggak kelihatan, tuh nggak bisa. Bisa aja, Ki, cuman ada harga yang harus lu bayar, Ki. Oke. Harganya bukan harga duit ya, itu harga penderitaan lu dan penderitaan jangka panjang. Ini gue kan ngomong kan apa adanya, ngomongin kan untuk kesehatan orang-orang ya, biar baiknya itu emang benar-benar punya pondasi yang kuat gitu loh. Jangan kelihatan bagus di depan, cuman di baliknya rapuh. Gue nggak mau kayak gitu loh. Gitu. Tapi tetap yang pondasi paling bawah itu kebersihan dulu. Oke. Kalau udah kebersihannya udah terjaga, lu mau cantik estetik itu bisa. Jangan dibalik, teman-teman. Oke. Nggak bisa. Oke. Jadi kebersihan berarti rajin sikat gigi dulu deh, minimal basicnya awalnya gitu ya. Betul. Lu rajin sikat gigi dulu deh. Nggak usah ke dokter gigi dulu. Dokter gigi kan mungkin tiap 6 bulan sekali itu. Iya. Ya, jadi lu jangan berhubungan dengan orang ketiga dulu. Jangan berhubungan dengan orang kedua dulu, maksud gue. Lu berhubungan dengan diri lu sendiri. Lu rajin sikat gigi sehari 2 kali, udah itu dulu aja deh. Oke. Jadi sehari cukup 2 kali ya. Sehari cukup 2 kali, teman-teman. Oke. Gue punya om soalnya sehari bisa 4 kali sikat gigi. Kalau kelebihan gimana, Wit?
Boleh nggak? Kalau kelebihan. Jadi setiap makan gosok gigi, gue bilang buset nih om gue. Tapi giginya emang sekarang udah umur 80 tahun lebih masih bagus. Oke, kelebihan. Teman-teman gue nggak tahu ya teman-teman ya, ini ada penelitian apa enggak. Cuman kalau kelebihan nggak disarankan juga. Oke. Itu kan mekanis ya Ki ya. Iya. Kalau dibersihin kan mekanis kan, gusi kan jaringan lunak. Oh, oke. Nah itu kan abrasif juga. Pakai menggunakan pasta gigi kan bahan kimia. Oke. Jadi jangan terlalu banyak, sehari 2 kali udah cukup. Ya juga cukup. Flossing gigi perlu nggak? Flossing gigi perlu lah, wajib. Tiap hari? Iya. Pokoknya apa teori-teori yang dikeluarin sana, ya apa teori-teori yang sudah lu dengar itu benar semua. Cuman pertanyaannya, kita mau nggak ngelakuin itu? Iya. Gue aja pribadi kagak flossing. Ya, gue juga dulu gue tiap hari, tapi akhirnya sekarang udah seminggu sekali kadang. Soalnya gigi jadi longgar nggak sih, Fit? Yang mana? Kalau misalnya dengan flossing kan udah benangnya, itu gigi lama-lama jadi longgar nggak sih? Enggak. Oh, nggak ngaruh ya? Gigi longgar itu terjadi kalau ada satu gigi lu yang ompong. Oke. Nah, kalau gigi lu satu ompong, giginya berusaha mencari celah-celah. Jadi itu udah ada kemungkinan ada renggang di situ. Oke. Gitu makanya. Okay. Tadi pertanyaan apa Ki? Iya, tadi jadi basicnya tadi sikat gigi, scaling, terus sebelum tadi yang tingkatan piramid paling atas. Oke, lupakan dulu ya tingkatan piramid, lupakan dulu, lu fokus dulu ke bawah. Kalau atas ntar akan ngikutin sendiri. Iya. Jadi emang harus sikat gigi yang baik dan benar. Itu kan ke dokter gigi kan 6 bulan menurut sekali. WHO kan 6 bulan sekali. Cuman kalau sikat giginya udah benar, itu udah nggak perlu 6 bulan sekali kok. Lu bisa mungkin 2 tahun sekali. Kalau gua dokter gigi, gua bisa ngaca, gua bisa ngeliat ya kondisi gue kayak gini, gue sikat gigi gue bener, gue terakhir ke dokter 2 tahun nggak apa-apa. Okay. Cuman kan kita nggak tahu kalau orang-orang biasa ya. Iya. Emang cara sikat giginya emang harus baik dan benar sih. Yeah. Sorry teman-teman, gue nggak bawa model, seharusnya kita bawa model di sini. Iya. Udah gitu, apalagi selain perawatan tadi basic yang tadi. Basicnya tadi udah. Nah, scaling. Scaling perlu ya. Scaling itu bukan kecantikan. Oke. Scaling itu bukan kecantikan teman-teman. Scaling itu lebih ke fungsi lagi, ngilangin penyakit kotoran. Ya, jadi ada karang-karang gigi itu kalau nempel di gusi itu bisa menyebabkan radang gusi. Jadi yang dipikir jangan cuma gigi doang, di mulut tuh ada gusi juga. Ya, jadi jangan giginya bolong atau gusi juga bisa meradang. Oke. Gitu. Jadi scaling gigi teman-teman buat ngilangin kuman penyakit. Scaling tuh yang normal setahun 2 kali bener? Setahun 2 kali itu juga dokternya juga paling udah dikit-dikit dah itu scalingnya tuh. Cuman tergantung balik lagi ya teman-teman kondisi giginya berantakan nggak? Kalau berantakan karang giginya lebih gampang numpuk. Oke. Gitu. Mungkin kalau tambah lagi kalau dia suka ngopi, ngerokok itu juga faktor yang bikin. Ya, itu nambah staining ya, bukan nambah karang gigi, beda. Oh itu staining. Staining itu beda yang lagi. hitam, ada hitam-hitaman gitu lah. Iya hitam-hitam ya. Gue pernah bersihin staining waktu itu ya. Nah, gitu. Cuma dalam konteks artis, lu kan tadi bilang di bawah kalau artis itu butuhnya instan kan? Iya. Nah kalau emang dia di awal-awal udah bobrok kondisi giginya, lu pengen cepet-cepet instan gitu, kasihan aja sih Ki. Nggak ready di bawahnya, nggak ready Ki. Karena bawah itu butuh disiplin. Jadi yang bawah tadi itu kayak kita nge-gym bro, kan butuh disiplin kan? Setuju. Gak bisa tiba-tiba otot lo gede atau lo pakai steroid yang sekarang lagi viral, akhirnya lo kena macam-macam penyakit yang kemarin dibahas sama Om Deddy Corbuzier, gurunya lu kan. Jadi dulu ini dia sekolah podcaster sama Om Deddy Corbuzier loh. guru jalur lah. Bareng-bareng guru kita semua. Iya. Pokoknya gitu teman-teman. Jadi ibarat kita nge-gym lah, itu kan disiplin juga tuh. Iya. Sikat gigi. Lu kalau orang nggak punya kedisiplin itu agak sulit ya. Gak usah ngomongin yang estetik dulu deh. Ya, itu Ki. Oke, tadi kan misalnya kita udah disiplin, terus kita bicara estetiknya. Oke, udah disiplin ya? Udah disiplin. Disiplin tadi cukup 3 ya. Gosok gigi, mungkin flossing sama scaling. Ada lagi? Paling penting dari 3 itu paling gede persentasenya sikat gigi yang rajin itu sehari 2 kali. Kalau nge-gym berapa kali sih bro? Nge-gym. Nge-gym mau sehari sekali, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kalian ya? Dia pernah 7 kali, dia pernah tiap hari malah. Oke. Iya, karena nge-gym kan juga banyak kan. Iya. Ya, sama sikat gigi juga sehari 2 kali, tidak ada hari libur teman-teman. Ya. Mau itu hari libur orang-orang lebaran kan? Ya. Kayak mall lah buka terus bro, kita sikat gigi juga kayak gitu bro. Tapi benar, gue bicara sikat gigi, gue mau nanya, kalau dokter gigi gue sempat menyarankan sebaiknya kalau habis ngopi itu gue sikat gigi atau kumur. Emang benar ya kopi itu bisa bikin gigi jadi kuning mungkin atau bikin lebih merusak gigi atau gimana? Kopi itu menyebabkan stain teman-teman, apalagi kopinya yang kopi hitam dikasih gula gitu loh. Kalau lu kopi hitam tanpa gula,
versus kopi. Ini kan ada penelitiannya. Lu teman-teman bisa cek di video saya teman-teman. Oke, kita nonton videonya. Ada video gua. Itu ada penelitiannya. Jadi kalau kopinya yang mengandung gula sama kopi manual brew ya, lu suka kopi hitam aja, lebih yang ada gulanya itu lebih bikin giginya kuning, lebih gampang nempel. Gula itu kayak jahat banget ya, kayak kalau kita nonton YouTube ya, kayak jahatnya nggak cuma di tubuh, cuman jahat di gigi juga. Betul. Tapi ada yang ngaruh nggak sih? Tapi lo pencinta kopi susu lo ya? Tadinya iya, tapi sekarang gue udah semenjak gue pegang talent gue, Matias Ibo juga menyarankan gue untuk minum kopi baiknya tanpa gula, kopi hitam. Jadi kan lebih kopi hitam tanpa gula sih. Oke. Kalau kopi susu juga, kopi susu kan dingin ya. Dibanding kopi susu anget itu lebih cepet staining yang anget bro. Oke. Jadi kalau minum kopi susunya yang dingin itu aman. Apalagi lu minum pakai sedotan. Tapi sama-namanya tetap ada ya, tetap bikin staining. Cuman kalau mau versusan nih, ada kopi hitam, kopi pakai gula, kayak kopi 2-in-1 tuh yang dibungkus tuh ada termasuk gula. Sama kopi manual brew, kopi kopi susu itu kan bisa dibanding-bandingin. Iya. Kalau kopi dingin itu cenderung lebih aman, apalagi kopinya pakai susu. Oh, malah kopi dingin lebih aman, malah gue lebih suka minum yang panas lagi. Iya. Oke. Itu bro. Kalau panas juga aman, tapi nggak usah pakai gula Ki. Iya. Gula itu musuhnya. Tapi setidaknya kalau habis ngopi mungkin kumur-kumur ya kalau malah sikat gigi ya Wit ya. Betul. Kalau habis ngopi ya kumur-kumur, cuman ya kayak kita ngapain sih kumur-kumur bro, ke toiletnya kayak gak ada kerjaan, habis kopi juga udah main HP lagi kan pasti. Iya. Tapi dia emang kalau dokter giginya bagus loh kayak Wit ini. Anjir, bagus dari mana anjir? Giginya bagus dia, giginya rapi. Tapi lu bagus juga Ki. Terima kasih loh. Oke, terus tapi teman-teman, sorry ya. Iya. Gua kan hidup di dunia gigi ya. Maksudnya gua kuliah di kedokteran gigi. Circle gue kan circle dokter gigi dong. Dosen-dosen gue pun yang ilmunya di atas gue, yang suhu yang abang-abangannya, di bidang gigi semua, itu nggak ada tuh yang finir-finiran Ki. Nah, yang finir-finiran kayak artis ya Ki. Ini mohon maaf bukannya apa teman-teman, ini kita yang saya tahu. Jadi teman-teman gua, circle gua, dosen-dosen gua itu ibaratnya kayak bos-bosnya tuh ya, yang ilmunya lebih di atas gua, nggak ada yang finir-finiran. Kenapa tuh menurut lu, Wit? Itu berarti nggak disarankan dong? Kalau misalnya lu punya petinggi aja petinggi di dunia kedokteran gigi ya, maksudnya aja nggak. Katanya lu bilang gigi lu kok bagus Wit? Ya. Ini bawaan lahir bro. Bawaan lahir. Semua orang giginya bagus kok bawaan lahir. Iya. Ya. Kecuali kalau semua dari Tuhan tuh bagus, cuman gimana kita maintainnya. Iya. Berarti yang bagus itu karena lu disiplin maintain, udah gitu aja stop. Sama kayak badan lah ya, kalau lu lagi nge-gym badan lu mau nggak mau. Iya, badan semua orang juga bagus ya, Ki. Ciptaan Tuhan Ki. Cuman kalau lu maintain nggak? Iya. Nah, lu bilang bagus karena gua maintain Ki. Iya. Dan maintain gua nggak aneh-aneh yang gitu-gitu. Oke. Maintainnya cukup dibersihin. Oke. Gitu. Tapi tadi bicara tentang itu sebenarnya finir itu berarti tidak disarankan oleh dokter gigi. Apa boleh tapi asalkan apa? Tergantung teman-teman lagi, objektif orang kan beda-beda. Yeah. Mungkin ada yang di TV kan disoalkan wajah ya. Yeah. Ya orang disoalkan wajah, bukan aroma-aroma. Misalnya kayak bau ketek lah atau orang kayak gimana, tergantung objektifnya. Kalau di TV yang disoalkan wajah. Jadi kayak emang harus inilah ya apa bahasanya, diutamakan wajah itu harus. Iya, wajah harus menarik lah. Harus menarik, betul. Yeah. Mungkin ada orang beberapa yang lebih pede kalau wajahnya menarik. Iya. Gitu, Ki. Nah, tapi beauty itu ada cost-nya Ki. Untuk wajah itu menarik itu ada harga yang harus dibayar. Bukan harga duit ya, gue nggak ngomongin duit sama sekali ini. Ada harga yang harus dibayar. Kayak finir gigi kan memang terlihat lebih cantik. Ya. Menurut sebagian orang. Kalau menurut gue dokter gigi, mungkin teman-teman dokter gigi ngelihat orang yang di finir, wah itu kelihatan gigi buatan itu. Pikiran gue persepsi gue udah kemana, gue jijik deh sama orang yang udah di finir. Gitu. Kenapa? Gigi yang di finir itu ibarat apa ya bro ya, ibarat kayak ini bro, ibarat kayak jagung. Lu tahu jagung kan ya, jagung yang masih ada bungkusnya. Bungkusnya dibukain dulu tuh. Bungkusnya dibukain. Jagung kan warna hijau ya, jagung bakar ya kalau mau lebaran, mau bakar-bakar ya, jagung kan hijau. Sebelum dibakar kan dibuka dulu tuh kulit jagungnya tuh. Tinggal kuning-kuningnya aja kan. Nah, itu teman-teman. Kalau yang asli gigi gua kayak gini, gigi lu, gigi Irfan, itu masih jagung asli istilahnya. Masih jagung yang masih ada kulitnya. Itu kulit itu
ciptaan Tuhan bro, namanya enamel. Itu buat melindungin tubuh, melindungin si gigi itu. Ya, itu adalah yang tadi kulit jagung itu adalah kekuatannya lebih kuat daripada tulang. Jadi tulang kerasnya berapa, itu kerasnya lebih keras daripada tulang. Itu ciptaan Tuhan. Nah, berhubung lu pengen tampil ganteng cantik maksimal, butuhnya instan, terpaksa lah si jagung tadi kulitnya dilepas dulu, diganti sama kulit buatan manusia yang terlihat lebih putih, atau enggak bentuknya mau dibikin seperti gigi kelinci, atau bentuknya mau dibikin rapi, kurang lebih kayak gitu Ki. Dan kalau kulit jagung itu udah dicabut kulitnya, itu nggak bisa tumbuh lagi, itu udah one way ticket bahasanya, udah kayak lu terjadi kayak gitu udah nggak bisa balik lagi bro. Itu dia, itu sangat sayang sekali sih. Tapi teman-teman balik lagi, kalau orang punya objektif beda-beda, silakan aja. Mungkin mereka jadi lebih pede, orang jualan jadi lebih dealnya lebih cepat, ya kan banyak pertimbangan orang beda-beda. Ini kita nggak ngomongin duit ya teman-teman ya, tapi ngerti. Orang jadi lebih beda-beda ya tiap orang. Cuman kalau saya pribadi dan yang gue tahu, circle gue, dosen-dosen gue, dan orang-orang yang dokter gigi spesialis yang kan gue dokter gigi, tahu dokter gigi yang jago itu siapa? Nggak ada tuh. Tapi di tempat klinik lu ada menerima finger gigi apa enggak? Menerima dong. Oh, tapi kenapa kalau misalnya dari lu sendiri nggak itu menurut lu bahaya, lu di klinik lu menerima untuk yang orang mau veneer gigi? Tapi tetap kita di bidang kedokteran gigi, lu mau dilakukan perawatan tuh ada risiko dan ada benefitnya. Itu ada risiko yang tadi, tapi benefitnya kan lu jadi lebih pede, lebih apa. Tergantung si pasien mau nggak menerima risiko sama benefit itu. Sama kayak orang oplas lah ya. Oplas sebenarnya kan ada. Kayak oplas muka kan sebenarnya tidak disarankan, cuman kan karena lu pengen tampil cantik pasti ada resikonya kan yang tadi lu bilang. Betul Ki. Itulah kurang lebih bro. Itu gak ngomongin duit ya kita ya. Iya. Itu baru ngomongin lu siap gak dari sisi itu. Kalau gue sih enggak deh. Kalau gue lebih mencintai produk buatan Tuhan bro. Tapi resiko terbesarnya ketika orang veneer apa sih tadi menurut lu? Lu lihat YouTube-nya Soimah. YouTube-nya Soimah pasang veneer gigi. Ini saya berani ngomong nama soalnya ada di YouTube dan Soimahnya udah bilang ya. Jadi YouTube 11 tahun lalu tuh. Ini kita bikin video ini kan 2026. Dia kalau nyengir, baru nyengir aja, kena AC atau kena apa, kita hidup gini nyengir lu ketawa, baru nyengir doang udah sakit, nyes gitu. Nyesnya artinya udah ngilo kata dia. Buat apa bro, senyum aja ngilo bro. Itu baru senyum ya, belum makan, belum minum minuman dingin, itu baru senyum doang. Apakah lu rela kayak gitu bro? Kehidupan lu demi di depan TV kelihatan lebih oke, tapi dibayar dengan kos-kos yang tidak dilihat di depan TV. Tapi pernah nggak ada pasien yang datang ke lu tiba, dok saya mau veneer gigi gini-gini, tapi lu jelasin dulu resikonya bagian gini-gini, lu kasih tahu dulu apa? Ya udah deh, lumayan ada yang mau begini. Teman-teman, saya disclaimer dulu ya, gue itu dokter, gue tuh nggak praktek. Ya, gue nggak praktek, tapi gue bikin konten dan gue juga memperkerjakan dokter-dokter lah, dokter-dokter klinik-klinik. Itu mereka yang ngerjain sih sebenarnya. Banyak sih yang veneer juga banyak, dan udah SOP dari sananya, dari kedokteran gigi atau kedokteran itu emang kalau ada prosedur harus dijelasin dulu gitu. Dan tanda tangan dulu. Lu oke? Nggak tanda tangan dulu. Jadi kalau gue pribadi mau datang ke veneer, gue nggak pernah, karena gue kan nggak praktek. Ya. Tapi lu punya klinik kan? Tapi gue memperkerjakan dokter-dokter. Gitu. Oke, saya tadi bicara veneer, terus bleaching gigi? Kalau bleaching gigi itu dikasih zat kimia dia. Jadi kalau ibarat jagung tadi nggak dikupas bro. Iya. Tetap jagung tetap utuh, cuma dikasih zat kimia biar jadi putih lagi. Tapi tidak merubah bentuk gigi, bro. Itu lebih aman? Apa enggak juga? Lebih aman lah, lebih aman. Tapi gigi jadi putih ada ada umurnya gitu. Jadi bisa kembali lagi normal lagi. Jadi lu mau bleaching, mau lebaran nih, bleaching dulu lah. Ya, biar sampai pas kumpul keluarga jadi putih gigi gue gitu kan. Tapi kalau lu pas lagi bleaching ada periode lu makan makanan yang mengandung pigmen kuning kayak makan soto gitu ya. Kan nempel tuh. Minum kopi itu nempel, bro. Malu juga ya. Kemarin gue denger siapa ya, ada teman artis bilang dia habis bleaching atau habis veneer atau apa, katanya giginya jadi bau. Betul Ki. Bleaching ya? Bukan bleaching, veneer gigi itu cenderungnya giginya bisa bau Ki, cenderung. Karena lu buat apa Ki? Di depan kamera lu kelihatan bagus, tapi di depan kru-kru yang asli gini. Itu kenapa ya bikin bau zat kimia atau apa?
kemungkinan pas tadi dikupas sih, jagung tadi dikupas kan diganti sama kulit baru buatan manusia. Iya. Nah, antara kulit buatan manusia dan jagung tadi itu ada kuman-kuman yang nempel terjebak di situ, apalagi di bagian gusiknya Ki. Nah, itu kalau ada kuman nempel di situ disikatin susah hilang Ki. Kuman tadi disikat gigi ini sudah nempel susah hilang. Kita aja yang giginya normal aja bisa bau mulut, apalagi yang begitu, Bro. Jadi kecenderungan teman-teman bukan berarti pasti ya, tapi kecenderungan Ki. Jadi teman-teman, gua nggak ngomongin harga kok, lu siap nggak kayak gitu? Iya. Jadi di depan TV kelihatan bagus, tapi orang-orang di dekat lu yang tahu lu aslinya kayak gimana kan? Iya. Gitu. Bahaya juga ya. Apalagi yang gua udah lihat di marketplace itu ada yang instan yang bleaching instan itu lebih bahaya lagi dong. Di dokter gigi aja tidak disarankan, apalagi yang kayak bleaching sama filler beda, Bro. Iya maksud. Yang ini apa instan nih? Bleaching instan apa filler instan? Apa itu alat buat bleaching instan kayak ada di marketplace dijual gitu. Buat memutihkan gigi. Iya. Kalau bleaching instan seharusnya lebih aman sih. Malah lebih aman. Maksudnya kan tujuannya untuk memutihkan gigi aja, bukan untuk merubah gigi. Kalau veneer tadi bisa nambah putih ya, bisa ngerubah gigi yang hancur jadi jelek, ngerubah susunan gigi juga bisa. Iya. Gitu. Oke. Kalau yang di marketplace tahu gua itu emang bleaching instan. Sama ada kayak gigi buatan yang ditempel-tempel itu. Gigi buatan tempel-tempel apa yang ya? suka di TikTok gitu. Iya, yang di TikTok itu apa ya? Itu enggak usah Ki, udah skip. Ya, itu bahaya ya. Udah enggak usah tonton gitu. Itu keren. Gua enggak saran. Dia di dokter gigi aja dia selalu ngasih resikonya, apalagi kalian beli di marketplace yang nggak diawasi oleh dokter gigi gitu kan. Betul. Oke, sekarang biar perawatan tadi beberapa hal yang artis kita bicara tadi udah bleaching terus veneer terus aligner sama kawat gigi. Oke nggak itu? Aligner sama kawat gigi, nah udah beda cerita ya. Beda cerita ya, tapi ini buat supaya cantik kan? Betul. Estetika. Kalau yang tadi itu estetika instan. Oke. Jadi kayak mau cepet bisa. Instan ada lagi nggak selain tadi dua itu? Yang instan buat gigi atau mulut? Balik lagi teman-teman, gua kayak lu anak nge-gym, kita nggak suka instan ya. Iya. Kita tahu disiplin ya. Iya. Pokoknya nomor 1 tetap kebersihan gigi, tetap nge-gymnya lah istilahnya. Ibarat kita bangun otot ya, itu paling basic dulu. Orang percuma minum steroid kagak ke-gym. Iya. Jadi apa kan? Iya, setuju. Gitu Bro. Pada intinya disiplin dulu, itu nomor 1, itu jangan ditawar teman-teman. Iya. Terus tadi apa namanya? Sorry gua potong Bro. Iya, tadi selain tadi yang buat yang instan tadi, selain bleaching sama veneer ada lagi nggak di dunia estetika? Yang gua tahu itu sih, yang gua tahu itu, yang sekarang lagi ada di pikiran gue itu yang paling dominan. Oke, sekarang berarti kita bicara yang estetika yang tidak instan seperti aligner sama kawat gigi. Betul. Nah, itu impact-nya disarankan atau perawatannya seperti apa? Kalau ini gue lebih rekomendasi yang ini. Iya. Yang ini perawatannya butuh 2 tahunan teman-teman. Lama ya. Nah, sekarang anak Gen Z apalagi butuh instan. Ada nggak lebih instan lagi? Jangan instan bro, lu jangan instan bro. Kalau giginya tonggos yang instan, maaf aku di tonggos giginya agak maju. Kalau yang supaya lebih selain kawat gigi ada nggak sih? Kalau tonggos bahasa kedokteran protrusif. Iya, protrusif. Nanti bahasa halusnya protrusif. Ada nggak selain kawat gigi itu emang lama sih? Ya. Terus bikin sariawan dulu lagi kalau pakai kawat gigi kan? Oke. Ada nggak yang lebih instan? Kalau gigi tonggos, kalau instan ya veneer Ki. Veneer tadi yang ada yang lain ya berarti. Kan pengen cepet kan? Iya. Nah, makanya di dunia ini cepet-cepet kayak nggak asik kayak. Iya sih. Ada sesuatu yang harus kita bayar nggak sih? Bener sih. Tapi tim gue nih, ya Irfan sukanya instan. Dia pengen aja pengen gimana caranya gue bisa dapat endorse instan. Gimana kayak instan? Gue nggak ada. Semua pakai proses. Tuh apa itu dengerin gigi aja nggak ada yang instan. Kalau mau instan tak jadi veneer. Ya udah, oke, saat kita bicara nggak instan. Kita bicara kalau antara aligner sama kawat gigi, menurut lo rekomendasi man? Kalau aligner dari kawat gigi itu tujuannya estetiknya nomor 2. Oke. Tujuan utama itu fungsionalnya diperbaiki dia. Yang tadinya orang itu gigi semakin berantakan, itu karang gigi makin gampang numpuk, sikat gigi itu susah, ngunyah juga nggak sesuai, ngomong pelafalan kayak S, T, D itu juga sulit. Terus orang juga cenderung ini ya, rahangnya sempit gitu, nafasnya juga dari mulut. Jadi kalau lu liner sama kawat gigi atau ortodontik atau behel ya, itu untuk merapikan gigi, itu tujuannya malah bagus untuk susunan gigi. Nah, pengunyahan jadi lebih stabil gitu Ki. Nah, kalau itu susunan udah diperbaikin, otomatis
estetika akan mengikuti. Oke. Tapi tidak bisa merubah bentuk gigi ya Ki. Kan ada orang-orang yang terlahir dengan bentuk gigi yang aneh-aneh. Bisa teman-teman bisa lihat di Google ya, ada peck shape, ada Hutchinson teeth, ada orang karena pewarnaan gigi karena minum minuman obat tertentu zaman dia kecil, zaman ibunya mengandung dulu. Jadi giginya ada pewarnaan. Hanya bisa ngerubah susunan aja bro, susunan berantakan dirapin aja, tapi kan lumayan bikin rapih ya gitu. Tapi tidak merubah bentuk gigi ya. Gitu. Kalau bentuk kayak gua gini kayak orang normal pada umumnya itu udah sangat membantu sekali bro. Si kawat gigi atau liner tadi. Kalau dari lu sebagai dokter gigi lu menyarankan kawat gigi atau liner? Sama ada lagi satu lagi teman-teman. Sorry nih kepotong ya. Ada namanya gummy smile. Kan orang ada yang senyum kelihatan gusinya doang. Ada loh orang senyum kelihatan gusinya. Giginya kelihatan pendek gitu tapi gusinya kelihatan tinggi gitu. Itu ada namanya gummy smile, itu dipotong aja itu cepat dan lebih sehat sih. Ada ini intermezzo. Maksudnya yang dipotong apanya, gusinya? Gusinya, di marginnya. Ya di anestesi dulu. Oke. Gitu. Itu buat kasus tertentu ya. Jadi kalau orang senyum kelihatan gusi. Jadi kalau kelihatan senyum, orang kelihatan gigi dia kelihatan gusi. Ada orang kayak gitu. Baru tahu loh gue. Iya, enggak apa-apa. Gue juga jarang sih ngeliat kayak gitu, ada. Iya. Tadi bagus mana? Liner apa? Karena gue termasuk orang yang tadi udah sempat mau pasang liner, soalnya gigi gue tuh satu agak begini. Jadi gue sempat pikir apa gue linernya supaya gigi gue satu kan agamanya kan dulu tempat gingsul kan di depan. Kalau buat lu pribadi, gue nggak tahu ya. Kalau lu kan teman gue sih saran lu tetap ke dokter gigi spesialis ortodonti ya. Lu tanyanya bagusan mana nih? Oke. Pakai liner aja. Dokter giginya ortodonti. Iya, spesialis lagi teman-teman. Hati-hati kena polisi behel tuh. Ada di TikTok banyak. Oke. Jadi banyak itu kalau dokter gigi berantem di TikTok banyak bro. Oke. Nah itu deh pokoknya liner atau ortodontik gue nggak bisa nentuin ya teman-teman. Kan tapi sama kan dua-duanya gunanya tujuannya sama. Cuman mungkin ada kondisi-kondisi lu kayaknya dicabut dulu baru dipasang orto deh kayaknya. Ada orang kayak gitu Ki. Karena kekurangan ruang gigi dicabut dulu giginya baru dipasang. Ada yang orang langsung pakai liner, ada. Balik lagi yang nentuin teman-teman kalau ada kondisi-kondisi kayak gitu silahkan ke dokter gigi. Kalau kalian punya budget ya. Kalau kalian nggak punya budget balik lagi tadi disiplin aja. Iya. Gitu. Sikat gigi lah ya sehari 2 kali. Kumur-kumur perlu nggak? Habis sikat gigi. Kumur-kumur air biasa, bukan kumur-kumur obat-obatan ya. Itu nggak boleh ternyata. Gue selalu habis kalau gue kan sikat gigi, gue pasti pakai mouthwash gitu kan. Itu disarankan nggak sih, Wit? Jadi ini yang ngomong dokter gigi spesialis penyakit mulut. Beda lagi nih. Tadi kan spesialis ortodonti. Ini sekarang dokter gigi spesialis penyakit mulut. Hanya menyarankan obat kumur itu dipakai maksimal 2 minggu saja. Jadi nggak boleh jangka panjang? Nggak boleh jangka panjang. Aduh, gue salah lagi. Nah, nggak apa-apa. Gue juga baru tahu itu semenjak gue bikin konten. Gue baru tahu ilmu itu, Ki. Gue kalau nggak bikin konten, gue juga nggak tahu ilmu itu. Soalnya gini, Wit. Kalau misalnya gue habis gosok gigi, biasanya nanti kalau gue habis itu makan bla 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 bla, mulut gue nanti agak bau gitu loh, bau makanannya. Tapi kalau gue sama gue pakai mouthwash itu bisa seharian tuh mulut gue bisa nggak bau. Oh, ini nih. Kenapa ini tuh? Namanya apa bahasanya tuh? Subjektif aja kali. Ini ada penelitian, bro. Yeah. Jadi kita lagi puasa nih kebetulan ya. Ini tag-nya puasa teman-teman, nggak tahu ntar kapan. Habis lebaran kayaknya. Mulut bau itu banyak faktornya. Ya. Alangkah baiknya lu hilangkan dulu faktornya, itu nomor 1. Cuman kalau lo nggak mau pelajarin itu banyak banget yang harus dipelajarin. Ada di konten saya, cuman kayaknya nggak tayak gitu teman-teman. Ada tentang bau mulut. Ada 4 cara ngilangin bau mulut, cuman dibagi jadi 3. Langkah pertama itu mechanical reduction dulu. Lu sikat gigi dan sikat lidah. Sikat lidah itu ngilangin 75% bau mulut. Sikat gigi 45% ngilangin bau mulut. Oke. Jadi bayangkan mana? Bau mulut tuh hilang gara-gara apa? Sikat lidah. Sikat lidah ya. Gue udah sikat lidah juga habis sikat gigi. Udah. Dan sikat lidah lu gimana caranya? Udah. Gimana? Jadi ini gue gini. 1. Nah, salah nggak? Gue nggak tahu salah apa bener ya. Tapi cara lu sih udah bener, kan gue nggak tahu kesehariannya. Yang bener itu sikat gigi. Semakin ke belakang semakin bagus. Ya, tapi orang semakin ke belakang semakin enak kan. Semakin ke belakang semakin bagus, semakin ke depan semakin belakang, dan ngambilnya ke dalam keluar 10 kali. 10 kali. Hitung aja. Hitung. Oke. 10 kali ya. Gosoknya keluar ya. Keluar. Ya. Si sikat lidah tadi tuh. Betul. Gue biasanya cuma 1, 2, 3 paling maksimal ya. Gak apa-apa, itu kan balik lagi itu menurut dan gak harus diganti berapa? Gue gak pernah ganti lagi sikat lidah gue. Udah setahun deh. Lu pakai sikat gigi apa pakai tang
pakai tang. Jadi rutinitas gue kayak banyak banget ya. Sikat gigi dulu, udah gitu sikat lidahnya pakai tang yang bentuk itu loh, kayak bukaan botol. Oke ya nggak apa-apa. Jujur kalau gue pribadi nggak pernah pakai itu ya. Gue sih pakai sikat karena biar sikat gigi. Iya, itu bisa juga. Kan enak kalau bisa gitu, kadang suka ke itu dia makanya semakin belakang tuh semakin bagus sebenarnya karena ngilangin kotoran yang ada di atas lidah itu. Cuman kan orang kalau makin belakang makin enak lah. Itu dia paradoks lah teman-teman. Jadi balik lagi ya, lu ngilangin bau mulut. Mana dulu? Ya sikat lidah. 75% bau mulut hilang. Iya. Sikat gigi cuma 45%. Ini konteksnya bau mulut ya. Iya. Nah, udah itu aja, itu udah cukup. Tambahan. Pakai obat kumur. Ini juga buat tambahan aja. Obat kumur buat ngilangin muya, ada yang nggak ke sikat kali. Itu obat kumur juga 2 minggu aja maksimal, bro. Habis itu stop. Nggak bisa, ya. Ini mungkin ada dokter gigi di sini ya. Ini sebagai edukasi aja ya. Teman-teman bisa cek deh. Nggak boleh keseringan. Yang mengandung CHX atau chlorhexidine itu nggak boleh keseringan. Efeknya apa nanti, Wid? Saya kanker mulut. Takut gue jadinya, mana lagi pirata perkankeran. Dalam manusia itu di perut itu banyak bakterinya. Iya. Nomor 1 organ manusia yang paling banyak bakteri itu di lambung. Nomor 2 itu di rongga mulut yang banyak bakterinya. Banyak kuman bakterinya lah. Kuman bakteri ada yang jahat, ada yang baik. Komposisinya seimbang, Ki. Ada jamur juga, Ki, di situ, Ki. Seimbang komposisinya. Mereka ibarat kayak di Jakarta lah, ada Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Semuanya kan seimbang, Ki ya. Di Jakarta Utara, Jakarta Pusat semua seimbang. Lo kalau minum obat kumur gitu, Ki, berkumur-kumur lalu dilepeh kayak gitu, tiba-tiba Jakarta Selatan jadi lebih banyak, Jakarta yang lain jadi makin kecil, Ki. Itu tidak baik untuk kondisi mulut kita. Jadi bakterinya mati, jamurnya lebih banyak misalnya. Itu, Ki, kondisi di mulut. Kan bakteri juga banyak. Ini ya, ada Porphyromonas gingivalis, ada bakteri Streptococcus mutan, macam-macam bakteri itu. Jadi kampanye si pembersih itu dia bilang sehari cuci kumur lah 2 kali sehari supaya mencegah gigi berlubang. Itu fake dong ya, Wid ya? Makanya gue semenjak ketua gini gue ngerasa kita selama ini kayak dibodoh-bodohin sama brand. Iya. Kan lu anak brand, lu ngerti lah. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Dia belum pernah endorse. Biar dapat duit. Jadi gue nggak tahu. Tapi tujuan orang jualan kan dapat duit kan. Iya. Cuman yang setelah kita pelajarin begitu, Ki. Satu-satunya brand yang tidak membodoh-bodohin ya, itu yang gue tahu nih, itu pasta gigi yang berfluoride itu emang aman. Itu yang harus dipakai terus itu, yang mengandung fluoride ya. Bukan non fluoride, tapi fluoride itu pakai terus. Kalau ganti sikat gigi itu sebenarnya berapa bulan sekali sih, Wid? Yang wajar? Yang wajar lu ngerasa udah masih sekuat dulu nggak, sekencang dulu nggak? Udah mulai kan, gue tuh tipe kalau orang yang pakai kalau sikat gigi itu cepet banget, malah gigi gue pada rontok karena gigi gue tuh kalau sikat tuh mungkin keras kali ya. Menurut teori kan 3 bulan sekali, Ki. Iya. Tapi kalau lu ngerasain sebulan juga udah kayaknya udah lemes, ganti aja, Ki. Berapa sih, Ki, itu, Ki? Iya. Oh iya, kalau sikat gigi, si atas teman-teman atas gue banyak pakai elektrik. Itu boleh nggak? Menurut penelitian lagi, elektrik katanya lebih bisa menghilangkan bakteri daripada yang konvensional. Oh gitu. Katanya. Cuman gue pribadi belum pernah ngerasain elektrik juga sih. Soalnya elektrik itu kan bulatnya kecil ya, bro ya. Iya, gue ngerasa kayak nggak sikat gigi habis pakai itu. Iya, kan ini lebih ke perasaan aja ya. Cuma kalau menurut penelitian emang lebih kenceng sih bisa. Cuman balik lagi lu sikat gigi yang penampangnya luas lah. Ini bukan endorse ya teman-teman ya. Saya biasanya pakainya Oral-B. Yang ujungnya itu ada begininya. Ada di Instagram saya pokoknya. Iya. Mampir ya ke Instagram gua. Ada. Pakainya Colgate lagi. Coba enggak sikat giginya. Iya, sikat gigi gua pakai Colgate. Emang ada Colgate? Ada. Colgate itu mana? Dia tuh kecil banget ininya, itu enak, jadi dia bisa masuk benar sampai masuk si ininya. Oke, Colgate ya. Tuh masuk, Ki. Teman-teman tuh yang blocking ini sini. Bisa masuk di sini. Ya pokoknya gitu, bro. Pokoknya sikat gigi bentuknya tuh kayak ada tonjolan belakangnya itu. Oke, saya kita udah bahas. Jadi untuk antara liner atau kawat gigi itu balik lagi tergantung kebutuhan dan harus konsultasi ke dokter orto ya. Tapi emang mostly manusia yang gue tahu giginya tuh pasti berantakan sih. Kita tuh gigi berantakan. Kalau gigi berantakan tuh ciptaan Tuhan ya. Maksudnya kita nggak bisa merubah itu. Iya. Ya, kalau gigi bolong itu atas ulah kita sendiri. Iya, kebanyakan coklat. Betul. Kalau gigi bungsu paling belakang tumbuh dan sakit, itu juga bukan ulah kita, itu dari Tuhan memang melakukan itu. Jadi intervensi-intervensi ada yang di luar kontrol kita, ada yang di kontrol kita.
Yang dikontrol kita sikat gigi terus. Cuman kalau gigi udah berantakan itu udah di luar kontrol kita. Lu mau ngerubah boleh pakai tadi aligner ortodontik. Terus gigi paling belakang nih yang tumbuh di belakang gigi bungsu itu juga di luar kontrol kita. Jadi kalau emang udah sakit silakan dicabut teman-teman. Gitu. Jadi ada orang yang lahir apes, ada yang lahir dengan privilege, ada lahir tidak dengan privilege. Jujur gue juga cabut gigi juga kok. Iya. Oke, mungkin kita pengen tahu beberapa teman-teman juga nggak tahu sebenarnya biaya perawatan gigi itu kira-kira berapa sih gitu untuk itu. Boleh tanya nggak sih sama dokter gigi Wiwit? Sekarang kita breakdown lagi udah dapat edukasinya dari dokter gigi Wiwit. Untuk sekarang kita sesuai dengan teks judul kita, berapa harga senyum artis? Pertama, kalau untuk aligner itu kisaran dari berapa sampai berapa, Wit? Kalau aligner kan juga banyak ini startup yang ada nih bermunculan. Kalian bisa lihat sendiri. Ini teman-teman ini yang brand yang lihat silahkan lah taruh di sini produknya. Endorse kita. Yang gue tahu ada Rata, ada Klar, terus ada satu lagi apa ya gue lupa. Waktu itu ada Kio Clear. Banyak waktu gue seperti tawarinnya yang Klar tuh yang mau di Ayunda biayanya. Oke, itu terus? Banyak tuh. Itu dan ada juga yang dari luar negeri itu namanya Invisalign. Itu lebih mahal lagi tuh harganya. Oke. Nah, setahu gua itu 10 jutaan lah. Kalau pakai yang liner gitu 10 juta kan ganti-ganti terus ya. 10 juta paketnya gimana? Tanya ke masing-masing brandnya ya. Kalau gua kan di sini kan tidak punya objektif apa-apa. Gua kan pengen kalian nonton ini kan sehat ya Ki ya. Kita kan nggak punya objektif apa-apa Ki ya. Kita nggak pengen ngejualin apapun ya. Iya, kita nggak ada endorse apapun ini. Gua pengen nunjukin kalian harus disiplin. Itu udah paling bener deh. Oke, jadi kalau kalian mau liner, siapin dana kurang lebih 10 jutaan tergantung merek. Ya kalau mau yang lebih mahal lagi ya ada yang 70 juta juga ada. Oh ya? Iya. Itu yang Invisalign. Ini correct me if I'm wrong ya. Iya. Oke, terus sekarang kalau kawat gigi startnya dari berapa sampai berapa? Kalau gigi banyak yang murah yang jual di itu serem juga jangan yang di TikTok kita itu ya yang warna-warni. Kawat gigi setahu gua itu 10 juta sampai 15 juta. Oh, hampir sama dong sebenarnya. 10 juta sampai 15 juta. Kalau kawat gigi kan ada kawatnya. Iya. Dan setahu gua nih correct me if I'm wrong ya. Kalau gua salah gua mohon maaf karena gua dokter gigi umum ya. Kawat gigi itu lebih cepat ngerubah dibanding liner. Tapi resikonya sariawannya gede ya kalau kawat gigi kan. Kan ada harga yang harus dibayar Ki. Iya sih. Enggak ngomongin duit ya. Iya. Harus dibayar. Oh, gua pikir sama loh liner sama kawat gigi itu. Tapi emang lebih nyaman pakai liner kan. Iyalah, malu kayak orang bilang kalau pakai kawat gigi kayak Betty Lavea lo gitu. Kalau zaman dulu. Kelahiran kamu sih. Iya, ketahuan gue anak tua ya. Tahu gak tuh? Terus sekarang kawat gigi. Terus sekarang kita bicara yang tadi yang cukup high risk kayak veneer. Oke. Veneer itu berapa? Veneer itu, ini gue kan ngelola klinik gigi. Kan dokter-dokter gue juga banyak yang melakukan itu juga ya. Jadi kalau veneer itu ibarat ini lu mau beli produk, lu harus kulahkan dulu. Jadi kenapa harganya mahal? Kita harus ke pihak ketiga namanya lab atau tekniker. Oke. Nah, yang gua tahu harga veneer 1 gigi ini baru modalnya aja Ki ya. Lu pasien gua Ki, gua dokter Ki, gua pengen ngerjain lu veneer. Itu gua harus bayar labnya aja, bayar cost-nya gua aja ke orang ketiga tekniker yang bikinin giginya. Itu sekitar 1.200.000. Itu baru cost-nya dia. Ya. Ini baru 1 gigi ya Ki ya. Dan yang gua tahu itu dikali itu 30% yang rata-rata di Indonesia tergantung biaya labnya ya. Cuman lab sekitar segituan lah. 1.200.000 1 gigi. Jadi kalau kali 3.600.000 itu udah paling murah banget ya. Itu 3.600.000 1 gigi untuk veneer. Dan gue lihat di YouTube juga ada yang 15 juta 1 gigi juga ada. Cuman kita ngapain sih ngadu-ngadu gitu-gitu mah ngapain dah gue. Iya. Bayang 1 juta 1 gigi 15 juta atau mulut berapa ya kalau semua di veneer? Orang yang di veneer kan sesuai garis senyum aja Ki. Paling kurang lebih 20 aja Ki. Senyum kita kelihatan 20 gigi. Belakang-belakang mah nggak perlu di veneer. Iya sih. Tuh harga senyum artis mahal ya berarti ya. Kalau di semua 20 gigi di veneer udah berapa? Udah harga rumah di Depok 1. Oke. Artis-artis banyak sih di veneer. Kalau before after kan banyak yang di veneer kan? Banyak. Lu orang awam bisa ngeliat gak ini gigi veneer ini gigi asli? Kelihatan lah. Lu kelihatan? Bisa ngeliat. Oh berarti kemampuan gue bukan kemampuan spesial. Gue kira gue spesial ya kemampuan gue. Ya tau lah. Oh lu tahu ya? Karena kalau veneer tuh bener-bener kayak sempurna kita ngeliat orang dan gigi sempurna itu nggak ada. Iya. Berarti orang awam bisa, ya berarti gitulah. Oke, kalau bleaching itu murah ya, lebih murah sekitar 2 juta sampai 4 juta rupiah. Tapi harus rutin ya? Setahun 2 kali, setahun sekali nggak apa-apa.
Tapi ini bukan suatu kewajiban teman-teman. Ini kan kalau mau ada lebaran di sana. Mungkin kalau artis mau syuting iklan gitu kan. Makanya lu pernah, waktu itu gue ingat banget lu pernah, gue perlu nggak ya gue veneer, gue perlu ya gue bleaching. Di dunia ini lu kalau mau pede nggak harus lewat gigi kok, lu pede juga bisa dari pengetahuan lu. Dengan pengetahuan lu banyak lu jadi orang pede. Uang lu banyak lu jadi orang pede. Badan lu bagus orang pede, baju lu juga bagus pede. Nggak harus pede itu dimulai dari sini sebenarnya. Iya. Gitu Ki. Nih dari Pak Dokter langsung loh yang ini. Tapi menurut lu, Wid, karena konten tentang dunia perartisan, menurut lu sebagai dokter gigi, dari artis Indonesia yang menurut lu senyumnya maksimal, secara giginya bagus atau apa, menurut lu siapa? Yang lu lihat? Senyumnya maksimal. Dalam arti yang giginya menurut lu bagus lah untuk artis Indonesia di kamera. Ini cewek-cewek cakep lah. Ya pasti inilah Z. Oh, Zia Sadel. Gue nggak tahu itu ini nggak pakai veneer apa enggak. Karena gue nggak tahu, berarti veneernya bagus kalau dia pakai veneer. Kayaknya enggak ya kalau Zia pan ya. Waktu kita pas diak sini ya, giginya kayak normal. Natural kan? Itulah beauty of ciptaan Tuhan, bro. Tasya Farasya, sebenarnya satu kampus sama lu kan, dia dokter gigi juga. Kelas saya. Iya. Tapi nggak tahu, kayaknya nggak kenal gue juga. Giginya menurut lo oke nggak? Ini dokter gigi juga. Gue gak pernah ngecek ya. Cuman kemungkinan besarnya gue gak tahu, ini senior gue juga gak tahu. Mungkin kayaknya gak veneer, kayaknya ya gue gak tahu. Iya. Mungkin terakhir ya, apa tips dari dokter gigi Wiwit supaya untuk teman-teman artis kita atau entertainment atau di belakang layar kita bisa tampil maksimal di depan kamera? Menurut Wiwit tips dasarnya apa? Entah itu bentuk simetrinya atau perawatan yang harus dilakukan. Tips-tipsnya? Harus gigi apa enggak nih? Yang berhubungan dengan gigi dan mulut deh. Oke, atau makanan yang harus dihindari juga boleh. Soalnya sebelum lu syuting, lu sebaiknya hindari makanan ini supaya gigi lu seperti ini atau apa? Ya harus kelihatan maksimal ya, jadi harus kelihatan bersih. Ada sih orang-orang yang di veneer juga kelihatan bagus, kayak Cristiano Ronaldo kan juga kelihatan bagus tuh. Oh iya. Tapi veneer kan kelihatan natural. Lu ngeliat dia kayak di veneer apa enggak kan? Jadi kayak kelihatan natural kan. Berarti itu susah. Itu mungkin yang mahal ya. Betul. Lu kalau emang teman-teman kalau pengen veneer lagi ya, balik lagi kalau emang tujuannya objektif, kalian oke dengan kos-kosnya yang harus kalian bayar, kalian sudah oke, kalian mau veneer, carilah dokter gigi yang benar-benar qualified dan berkualitas untuk veneer. Oke. Gitu. Dan itu nyarinya agak-agak susah. Iya. Bukan karena dia posting di Instagram dia lebih oke, itu belum tentu. Ya emang harus berkawan sama teman-teman dokter gigi sih, biar lu tahu rekomendasi lu kalau dokter gigi sama ini aja. Gak banyak kalau orang yang beneran jago tapi nggak lewat sosial media, karena ada juga. Gitu. Oke. Jangan sembarang beli-beli di marketplace juga ya, karena ada yang kayak ini yang bleaching instan lah, terus gigi palsu instan, behel yang warna-warni yang di itu juga jangan ya Wid ya. Jangan. Oke, apalagi tips dari Dr. Wid supaya teman-teman artis senyumnya bisa maksimal di depan kamera? Makanan yang harus dihindari mungkin jangan minum kopi dulu sebelum syuting. Teman-teman artis gue pada suka minum kopi dulu kalau nggak konsentrasi katanya. Bukan bisa diedit sekarang ya? Hah? Tapi nggak asik ya? Ya kan sekarang kalau acara live TV kan nggak mungkin diedit kan? Pokoknya buat teman-teman artis kalau emang giginya pengen diputihin, putihnya maksimal semata putihnya ya. Jangan semata maksudnya? Mata kita kan ada putih-putihnya. Oh oke. Putihnya jangan di atas putihnya mata. Oh itu tips nih dari Wid. Jangan benar-benar banyak yang putih banget kayak putih pakai deterjen ya. Kayak Happy and Wet biasanya, kayak permen karet taruh di situ. Iya. Happy and Wet bentuknya kayak gimana, putih kayak gitu. Jangan ya senatural mungkin, nurut aja sama dokternya. Ya natural kayak gini natural nih. Oke. Jadi jangan ekspektasi putih kayak di film-film. Karena kalau putih kelihatan juga bohongnya, kelihatan fake-nya gitu. Iya sih. Gitu. Iya. Ada lagi tips dari Dokter Gigi Wiwit? Paling itu sih Ki ya. Itu aja. Jangan lupa sikat gigi sehari 2 kali lah ya. Itu disiplin ya. Itu gak usah diomongin lagi, itu wajib itu. Wajib. Scaling juga wajib ya, setahun 2 kali. Setahun 2 kali, setahun sekali wajib ke dokter gigi kesayangan teman-teman ya. Dan jangan skincarean terus aja, tapi kan juga harus perut ngawat gigi. Betul Ki. Biar kliniknya Dokter Gigi Wiwit juga nggak katanya kadang suka sepi gitu ya. Betul. Biasa selalu rame. Agasto Dental. Jalan terus Aksato. Oh Aksato, sorry maaf. Aksato Dental. Oke Wid, thank you banget udah mau sharing di podcast di belakang layar kayak gue di Terima kasih banyak Ki, udah diundang ya Ki. Gue yang thank you karena gue dapat edukasi yang luar biasa tentang yang berhubungan dengan gigi, mulut, dan ini penting banget buat kita bekerja di dunia entertainment karena di depan layar kita harus selalu tampil maksimal, terutama senyum karena harga senyum seorang artis itu mahal. Thank you so much. Jangan lupa kontennya bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di Triper pastinya dan juga di Spotify pastinya. Thank you so much. Bye bye.